Om Swastiastu. Umat Dharma yang kami hormati, berjumpa kembali pada YouTube Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mengangkat topik tentang menjaga kualitas yatnya di tengah pandemi COVID-19. Umat Dharma yang kami banggakan, di kalangan umat Dharma banyak muncul pertanyaan bahwasanya di tengah pandemi COVID ini bagaimana kita melaksanakan suatu yatnya yang semestinya kita lakukan di tengah-tengah situasi pandemi COVID walaupun pada situasi new normal sekarang ini. Kita pahami bersama bahwasanya pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengisyaratkan atau telah mengatur tentang pelaksanaan upacara agama di semua lini agama yang ada. Pada kesempatan yang baik ini, pada Kementerian Agama di seluruh Indonesia dan Kementerian Agama Kota Denpasar memberikan suatu gambaran kepada umat Dharma bahwasanya pemerintah tidak pernah melarang pelaksanaan peribadatan termasuk pelaksanaan upacara agama. Cuma bagaimana kita caranya dalam kondisi yang sekarang ini, kita semestinya sama-sama memahami dan sama-sama menjaga dalam situasi pandemi COVID sekarang ini. Untuk itulah perlu adanya suatu penggambaran penggaris besaran terhadap kegiatan upacara agama, yang salah satunya itu adalah bagaimana kita tetap menjaga kualitas yatnya itu supaya tetap berkualitas. Jangan sampai pelaksanaan yatnya di era sekarang ini, di new normal ini, kita menyurutkan kualitas. Karena kita selalu berpikirkan kepada kuantitas pelaksanaan yatnya. Artinya di sini adalah kita hanya berpikiran kepada besarnya seremonial yang harus kita laksanakan. Makanya dalam kitab suci Bhagavad Gita ya, adalah bab 17, sloka 11, 12, dan 13, ada 3 hal yang digariskan untuk tetap menjaga kualitas yatnya itu tetap terjaga. Yang pertama adalah ada disebutkan dengan tamasika yatnya. Tamasika yatnya di sini adalah melaksanakan yatnya itu ya tanpa mengindahkan daripada sastra. Yatnya dilakukan hanya melihat dari sisi luar saja. Ya, dalam bahasa sekarang ini yatnya yang wah. Kalau bahasa sindiran sekarang ini adalah jojoran. Yang kedua ada disebut dengan raja sika yatnya. Yatnya yang dilakukan itu adalah penuh dengan harapan dan penuh dengan keegoan. Ini adalah suatu kualitas yatnya yang masih rendah. Yang ketiga adalah disebut dengan satwika yatnya. Satwika yatnya ini adalah yatnya yang memang dilaksanakan tidak hanya menjurus kepada suatu hal yang pertama tadi adalah tamasika dan rajasika, tetapi lebih ditonjolkan adalah nilai keikhlasan yang harus kita laksanakan. Kalau kita bicara ikhlas, memang dalam era sekarang ini sangat-sangat relatif gitu. Relatifnya bagaimana? Karena kita hanya melihat keikhlasan itu dalam sisi kulitnya saja. Begitu bergerumbul banyak, begitu rame-rame ke pura, ini kelihatan adalah keikhlasan yang lebih menonjol. Padahal di balik itu ada suatu hal yang perlu kita harus garis bawahi di dalam kita melaksanakan keikhlasan itu atau satwika yatnya. Yang pertama adalah serada. Dalam serada ini kita harus menumbuhkan keyakinan. Keyakinan dengan cara apa? Dengan cara 3 cara. Pratyaksa. Kita berkeyakinan bahwasanya alam ini diciptakan oleh Hyang Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Dengan cara apa? Dengan adanya siang dan malam. Bayangkan umat Dharma, kalau Tuhan tidak memutar alam ini hanya malam terus, apa yang terjadi? Makanya kita sering di masyarakat, kalau kondisinya hujan terus, kita kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Kenapa kok hujan terus? Terlebih lagi kaulah muda malam minggu ada hujan, ya sudah pada tentu protes pada Tuhan.
Padahal Tuhan itu memberikan pemutaran kehidupan kita ini, ada siang dan malam, ada sejuk, ada hujan seperti ini. Yang kedua ada disebut dengan lascaria. Lascaria ini ada suatu rasa penuh keikhlasan, menyerahkan diri. Tidak hanya melalui perantara yatnya saja. Karena kita menganut dua konsepsi dalam melaksanakan yatnya itu, ada parabakti, ada aparabakti. Parabakti yatnya yang tanpa sarana. Kenapa? Karena kita secara langsung sudah bisa ketemu dengan Tuhan. Ya, sekali sampaikan tadi adalah praktiakse pramana. Kita langsung bisa bercakap-cakap. Kalau kita langsung bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, tidak perlu ada yatnya lagi, tidak perlu ada upakara lagi. Kenapa? Karena upakara menurut lontar daripada yatnya pakati, ya, adalah upakara maka perlinggan ide Sang Hyang Widi, upakara pralinggan daripada alam, upakara adalah raga dwi. Kalau sudah kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan langsung, itulah parabakti. Tetapi kalau hanya mengaku bisa ketemu dengan Tuhan, inilah yang perlu kita ragukan dalam era sekarang ini. Ini yang banyak terjadi. Yang kedua adalah aparabakti, perlu sarana. Karena sarana ini adalah alat komunikasi. Makanya ada konsepsi daripada upakara itu, Suryo pinaka Prabu, Ayaban pinaka Weteng, Caru pinaka Cokor. Ini adalah bahasa dalam Weda, diwujudkan dalam upakara yatnya. Makanya umat Hindu kebanyakan menempuh daripada aparabakti. Rasa daripada lascaria berikutnya atau satwika lanjutnya adalah satya, kebenaran. Jadi kita menegakkan suatu kebenaran. Satyam eva jayate nanartam. Kebenaran pada akhirnya akan menang, bukan kehilapan. Walaupun kasat mata kita memandang kebenaran itu adalah Surya Siyu menganggap itu salah, tapi pada akhirnya itu kebenaran akan menang. Ini adalah satya. Makanya satya inilah sebagai wujud daripada satwika yatnya. Langkah berikutnya adalah dalam penerapan satwika, ya, ada dalam ajaran agama Hindu itu bagaimana kita menjaga kualitas yatnya di tengah pandemi Covid ini supaya ada jenjang. Contoh misalnya pada kayangan jagat, jenjang upakaranya apa? Kayangan desa, jenjang upakaranya apa? Ya, paibon, jenjang upakaranya apa? Kemudian di tingkat pemerajan keluarga bagaimana? Ini semuanya telah diatur. Ya, dalam pelaksanaannya jangan sampai melampaui. Ya, karena keegoannya kadang-kadang di dalam paibon melaksanakan yatnya dengan menggunakan sarana kebo. Ini dalam istilah Bali itu adalah berat tetegonan, istilah Balinya. Ini melampaui daripada status pura yang ada di atasnya. Makanya dalam yatnya perketi, tigang karya muara swarga, tapa yatnya kelawane kerti. Jangan kita ini adalah tidak mengindahkan tapa karena keegoannya. Pah, irago nak ngidang, nak irago kaya, angon kebo cepok yuk. Ini yang memang tidak sesuai dengan kriteria, ya, yang kami sampaikan tadi adalah satya. Nah, dengan melihat ini, maka bagian berikutnya daripada satya inilah yang kita harus kembangkan dalam kehidupan ini. Dimulai dari apa? Ada satya wacana, satya redaya, satya mitra, satya laksana. Ini semuanya satu kesatuan. Nah, dengan langkah-langkah inilah umat Dharma menjaga kualitas di tengah pandemi Covid ini. Bagaimana kita yang pertama tetap mengindahkan daripada protokol kesehatan. Ya, cuci tangan, menggunakan masker, kita harus mengatur jarak. Dengan tingkat upacara yang memang kita polakan tadi, sudah barang tentu kita bisa mengatur jarak, mengatur orang. Kalau upacaranya besar, otomatis melibatkan orang banyak. Kalau upacaranya madya, otomatis melibatkan orang yang madya. Upacaranya alit, otomatis melibatkan daripada orang sedikit. Ini sudah barang tentu pengaturannya sangat-sangat fleksibel. Maka itulah kita akan menjaga kualitas yatnya ini, umat Dharma, supaya tetap kita mengindahkan protokol kesehatan yang kami sampaikan tadi. Jangan sampai pengerahan massa yang begitu besar mengakibatkan daripada
fatal dalam kehidupan kita. Nah, untuk itulah dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 16 ya, bahwasanya ada kriteria untuk mengukur kualitas yatnya bakti umat. Yang pertama ada disebut dengan artah. Artah ini orang yang rajin ke pura ini karena sakit. Semua pura didekati, Merajapati didekati. Kalau dia tidak sakit, tidak berani ke Merajapati. Ini kualitas masih rendah yang disebut dengan arte. Yang kedua ada disebut dengan arterti. Orang yang melaksanakan yatnya atau bakti karena ingin kaya. Contoh misalnya pelangkiran yang ada di pasar-pasar penuh dengan dupa. Sampai bertaruhnya itu selimpatan itu. Hasib, hasib. Coba bayangkan pelinggih yang ada di Catuspada. Ya, kering kerontang. Kenapa di pasar seperti itu? Karena harapannya itu supaya kaya. Ini bukan salah, tetapi jenjang tingkatannya ini masih kualitasnya rendah. Ya. Yang ketiga disebut dengan jiniasuh. Orang melaksanakan bakti itu karena ingin jabatan. Ya, menjelang pemilu kada, semua pura rame. Ya, semua calon rajin ke pura. Ya, semua daripada hal-hal yang bersifat simbol-simbol di Pasupati. Bendera partai di Pasupati. Ya, setelah itu tidak mendapat suara, tidak pernah ke pura. Ini berarti kualitasnya masih rendah. Ya, yang keempat disebut dengan jenani. Jenani ini adalah tanpa harapan yang terlalu besar. Tetapi di dalamnya itu adalah ada suatu jenjang tahapan. Makanya kita di Hindu itu menuju Tuhan itu tidak begitu langsung. Ya, jelas ini melalui catur marga, melalui bakti, melalui jenana, melalui yoga. Ini semuanya ada jenjang. Maka itulah kita mengukur kualitas bakti itu ada 4 tadi. Arta, ya, arterti, kemudian jinyaso, ada jenani. Maka kualitas yang paling utama itu adalah jenani. Adanya suatu penjenjangan kita bakti itu, ada suatu ikhlas. Mas Dharma yang kami banggakan, untuk itulah di tengah pandemi Covid sekarang ini, pada masa new normal sekarang ini, malah kita menyikapi suatu yatnya ini ya dengan cara ada jenjang yang begitu jelas dalam melaksanakan yatnya. Jangan adanya membabi buta. Ya, contoh misalnya yang kami sampaikan tadi itu adalah hal-hal yang memang tidak adanya pengerahan massa yang begitu banyak. Ya, di pura juga akan disediakan berbagai ya protokol kesehatan oleh semua prajuru pengomong pura. Sehingga tidak dalam artian kita mengurangi kualitas yatnya, tetapi di tengah pandemi Covid ini marilah kita meningkatkan kualitas yatnya ini dengan memilah dari yatnya ini supaya nantinya bisa berjalan dengan sempurna. Mas Dharma yang kami banggakan, dengan penjelasan kami tadi dapat kami intisarikan kesimpulannya adalah yang pertama, bagaimana kita menjaga kualitas yatnya di tengah pandemi Covid ini tanpa meninggalkan inti pelaksanaan yatnya. Yang kedua, jangan kita memikirkan daripada tambahan yatnya, kemudian kita mengurangi intinya. Ya, ini yang kita sering alami di tengah kondisi sekarang ini. Sehingga kita merasa ya tidak nyaman dalam pelaksanaan yatnya. Yang ketiga, kualitas yatnya yang kami sampaikan tadi ini supaya tetap kepada satwika, sifat lascarya yang harus kita kembangkan. Nah, jadi dengan dasar inilah ya umat Dharma dapat menyampaikan atau dapat melaksanakan yatnya dengan baik di dalam kondisi apapun. Ya, karena dalam kondisi yang kita hadapi ini Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita semuanya untuk bisa memilah dan untuk bisa memilih dalam jenjang setiap tingkatan yatnya. Mas Dharma, demikian yang dapat kami sampaikan intisari daripada kualitas yatnya di tengah pandemi Covid. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam menjalankan swadharma sebagai dharma negara dan dharma agama.
Ya kira langkung kami lungsur gong rena sinampura puputang antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.